Bisa dibayangkan, iya, bisa dibayangkan Presiden Joko Widodo itu duduknya tuh sampai mepet karena di dalamnya penuh kaos. Bayangkan aja Pak kalau kita jalan dari Semanggi sampai ke istana. Dan itu pengamanan belum disiapkan, Pak. Karena tidak di luar ini, di luar rencana. 10 tahun sudah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Selama masa kepemimpinan Jokowi, tak lepas dari peran berbagai pihak untuk mendukung kinerja Presiden. Salah satu sosok pria yang selalu mendampingi Presiden Jokowi adalah Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Yusuf Permana. CNN Indonesia berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Yusuf Permana di ruang kerjanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, Presiden Joko Widodo sebentar lagi purna tugas dan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini tak lepas dari kinerja pihak-pihak di balik layar yang mengatur berbagai hal mulai dari agenda, keamanan hingga evaluasi kegiatannya. Dan salah satu yang cukup penting dari segala aktivitas yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah bidang protokoler. Saat ini saya ingin mewawancara langsung dengan orang di balik layar yang memang setiap harinya ini bertugas untuk mengatur agenda Presiden, yaitu dengan Pak Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokoler, Pers dan juga Media. Selamat sore Pak Yusuf. Halo Mbak, apa kabar? Selamat sore. Aduh, repot-repot datang ke kantor. Oke, ini jadi kantor Pak Yusuf seperti ini nih. Iya, mohon maaf berantakan kantornya. Oke. Pak, ini untuk ngobrolnya lebih santai kita boleh sambil Boleh ya, mau Oke. seadanya ya. Siap, terima kasih Pak. Boleh ya, silakan Mbak. Pak Yusuf ini kan sudah bergerak di bidang protokol dan mengatur agenda Presiden sudah selama 10 tahun nih Pak. Mungkin Bapak boleh sharing pengalaman Bapak selama ini. Ini gimana cara ngatur agenda Presiden setiap harinya, perencanaannya tuh berapa lama? Terus bagaimana koordinasinya dengan pihak-pihak terkait seperti keamanan? Mungkin boleh cerita sedikit Pak? Iya, pertama tentu saya merasa bersyukur, merasa bahagia bisa melayani Bapak Presiden Jokowi selama 10 tahun. Bukan hanya Bapak Presiden, tapi juga Ibu Negara dan keluarganya. Ini merupakan suatu kehormatan, kebanggaan kami dapat melayani beliau selama 10 tahun. Dan di situ saya belajar banyak. Beliau itu memberikan pengaruh besar kepada protokoler. Kami juga membuka diri belajar, pertama memahami background pimpinan, bahwa kita semua tahu beliau adalah egaliter, kemudian sederhana, bahkan menurut kami kesederhanaan beliau itu adalah kekuatan beliau. Nah, di sini juga kami dapat pelajaran yang begitu banyak. Bagaimana cara beliau memberitahu kami untuk mentreatment kepala negara yang datang di Indonesia. Ini kita belajar. Beliau langsung memberikan arahan untuk memberikan kesan yang tidak terlupakan bagi kepala negara yang berkunjung ke Indonesia bertamu kepada Bapak Presiden. Presiden Jokowi menurut Yusuf adalah sosok yang detail dan penuh persiapan dalam rencana kunjungan kerjanya ke daerah. Sebelum kunjungan kerja, pihaknya harus menghadap Presiden untuk menyampaikan rencana kunjungan kerja yang detail terkait objek yang akan ditinjau atau diresmikan. Kami kumpulkan data lengkap dan harus di luar kepala kalau bisa. Jadi menyampaikannya itu meyakinkan tanpa harus mesti membaca. Ini membuat kami harus selalu belajar dan belajar. Gitu ya, iya, Pak, selalu informasi. update. Iya, jangan sampai kami nggak bisa menjawab begitu ketika ditanya Presiden. Nah, uniknya beliau setiap habis kunjungan kerja, beliau tuh belanja masalah di lapangan, belanja masalah di daerah. Lalu setelah itu kembali ke Jakarta, langsung dirataskan besoknya rapat terbatas untuk menyelesaikan masalah tadi. Ada cerita menarik terungkap di tengah kebiasaan Presiden Jokowi membagi-bagikan kaos pada masyarakat saat beraktivitas di luar istana atau di luar kota. Iya. Jadi beliau juga ingin
ngasih kenang-kenangan kepada masyarakat. Jadi salah satunya adalah kaos yang paling mudah gitu dan bisa langsung dikenakan. Kadang-kadang nih masyarakat begitu dapat di jalanan atau di manapun itu kaos yang dipakai itu dibuka, langsung dipakai kaos Bapak Presiden Joko Widodo. Dan untuk itu kami ini setiap dalam pergerakan ke daerah itu selalu menyiapkan beberapa karung kaos untuk persediaan dan juga ditaruhnya, tahu nggak, di dalam mobil presiden, baik di bagasinya maupun di tengah, di kursi. Jadi bisa dibayangkan, iya, bisa dibayangkan Presiden Joko Widodo itu duduknya tuh sampai mepet karena di dalamnya penuh kaos. Itulah bukti atau kecintaan Bapak kepada masyarakat. Duduk dengan barang-barang kaosnya pun rela, karena sepanjang jalan beliau itu akan membagikan kaos. Coba bisa dibayangkan. Padahal perjalanan boleh jadi jauh loh. Jempit-jempitan sampai mepet begitu demi untuk menyiapkan kaos-kaos. Yusuf juga mengungkap cerita di balik Presiden Jokowi memutuskan untuk tak melakukan lockdown pada saat pandemi COVID-19 terjadi di tanah air. Menurut Yusuf, keputusan itu diambil Jokowi, walau banyak tekanan dan saran dari berbagai pihak untuk melakukan lockdown. Presiden Joko Widodo saat itu tiap hari melakukan rapat terbatas walaupun secara online. Tapi melakukan rapat terbatas. Mikir bagaimana bisa menjaga supaya kehidupan masyarakat tetap berjalan dengan baik begitu, walaupun tantangannya adalah COVID, vaksin belum ada, obatnya juga belum ada, jadi benar-benar belum ada jalan hijau yang keluar dari situasi itu. Tapi Presiden Joko Widodo banyak menteri yang menyarankan untuk Indonesia lockdown. Sebagaimana negara-negara lain di dunia. Presiden Jokowi mendengarkan saran itu, tapi sekaligus juga beliau mikir, ini kalau lockdown, masyarakat tuh makan apa? Masyarakat tuh bagaimana? Yang kerja harian untuk makan, lalu di rumah nggak kerja, lalu makan apa? Atas dasar itulah beliau putuskan kita tidak lockdown. Tapi kita ada kan dulu PSBB, kemudian juga PPKM, itu pembatasan seperti itu. Karena kalau pure lockdown itu saya nggak bisa dibayangkan Indonesia seperti apa. Pemerataan pembangunan adalah salah satu hal yang sering ditekankan Jokowi. Hal ini yang membuat Jokowi banyak melakukan kunjungan kerja ke kawasan Indonesia Timur dan melakukan pembangunan hingga ke pelosok. Ya, pertama sejak beliau jadi presiden kan kalau kita pahami beliau tuh ingin membangun dari pinggiran, membangun dari desa ke kota. Sebetulnya semua sama, kunjungan ke barat dan ke timur itu semua sama, semuanya dikunjungi oleh beliau, tetapi mungkin ada wilayah timur yang mesti percepatan pembangunan. Maka beliau sering berkunjung ke wilayah timur. Gunanya adalah untuk percepatan pembangunan. Seperti di NTT itu beliau banyak sekali bangun waduk untuk pengairan di NTT karena isu NTT itu adalah isu air. Begitu juga di Papua, lebih timur lagi, beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang paling banyak berkunjung ke Papua, paling sering berkunjung ke Papua. Tiap tahun bisa 2 kali kita berkunjung ke Papua, 2-3 kali kita berkunjung ke Papua. Membangun jalan di Papua, menyatukan harga BBM satu harga di
sana dan seterusnya. Jadi mungkin concern untuk percepatan pembangunan. Yusuf mengakui ada perasaan sedih harus mengakhiri kebersamaan selama bertugas mendampingi Presiden Joko Widodo. Ya, saya merasa sebagai seorang anak ya, karena beliau itu saya anggap sebagai orang tua, tentu ada rasa sedih seperti kehilangan, tapi saya yakin ini adalah Pak Presiden Jokowi telah memberikan yang segala-galanya, yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Bahwa manusia ada kekurangan beliau juga menyadari itu, maka di daerah-daerah itu dalam kesempatan setiap kegiatan acara, beliau menyatakan permohonan maaf. Sebagai birokrat, Yusuf memastikan akan terus bertanggung jawab menjalankan tugasnya mendukung pemerintahan baru di Istana Kepresidenan. Ya, tentu kami sebagai seorang birokrat, sebagai seorang ASN akan memberikan juga pelayanan terbaik dari kami kepada Presiden Prabowo. Dan juga kami mendengar juga mengapresiasi tentang target pertumbuhan ekonomi di angka 8%. Ini sangat luar biasa. Saya yakin ini juga akan terwujud guna Indonesia mencapai negara maju pada tahun 2045. Kami akan support beliau, kami akan totalitas kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo, sebagaimana sumpah kami untuk loyal kepada pimpinan. Selama kepemimpinan, Presiden Jokowi gemar turun dan berinteraksi dengan masyarakat di pusat keramaian seperti pasar, pusat perbelanjaan, bahkan di area Car Free Day sambil bersepeda di akhir pekan. Hal ini membuat pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres harus memutar otak untuk menjaga kenyamanan Presiden bertemu masyarakat tanpa mengabaikan keamanan. Ya, dan saat ini saya sudah bersama dengan Marsikal Muda TNI Wahyu Hidayat Sujatmiko sebagai dan Pas Pampres pada tahun 2022 hingga 2023 ya Pak ya. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Oke, Bapak ini sebagai salah satu dan Pas Pampres pada era Presiden Joko Widodo. Mungkin Pak Wahyu ingin sharing sedikit, cerita sedikit kepada kita gimana sih Pak pengalamannya dan tugas-tugasnya selama Bapak menjadi dan Pas Pampres saat itu tuh seperti apa Pak? Jadi gini Pak ya, saya di Pas Pampres itu sejak tahun 2010 Mbak. Jadi saya masuk dan ke Pas Pampres itu pada saat zaman pemerintahannya Pak SBY yang periode kedua 2010 sampai 2014. Jadi perkenalan saya atau saya pertama kali kenal dengan Bapak Jokowi adalah pada saat itu saya ditugaskan oleh Komandan Pas Pampres Majen Doni Murdado sebagai Dansatgas Capres dan Cawapres terpilih. Kebetulan saya Dansatgas, Dansatgasnya adalah waktu itu Letkol Marinir Oni. Nah disitulah awal saya berkenalan atau kenal dengan beliau. Ya, karena saya diberi tugas untuk awal beliau selama beliau Capres terpilih sampai dengan pelantikan nanti pada saat Oktober. Awal-awal memang terus terang kami sangat terkaget-kaget karena memang itu dua figur yang berbeda. Artinya kalau Pak SBY latar belakangnya militer, itu beliau orangnya protokoler. Sedangkan Pak Jokowi yang latar belakang sipil itu tidak protokoler. Sehingga yang biasanya kami semuanya tertib dan sebagainya ini berbeda. Ya, beliau intinya pertama pada saat kami menghadap Bapak mengawal beliau adalah saya tidak mau dipisahkan dengan rakyat saya. Itu yang pertama. Cara pengamanannya bagaimana? Kamu, tapi saya tidak ingin dipisahkan oleh rakyat saya. Itu PR saya pertama. Menurut Wahyu, sebagai dan Pas Pampres, dirinya harus terbiasa dengan agenda-agenda yang tak terduga usai kegiatan resmi Presiden Jokowi.
apa namanya, tidak ada settingan, semuanya memang itu keinginan Bapak. Mengalir begitu aja Ya, ya Pak? ngalir begitu saja. Kadang-kadang banyak kegiatan-kegiatan yang dadakan. Kalau kita masuk hotel itu sore, kita pasti berpikir malam pasti ada kegiatan. Benar. Kalau habis maghrib atau sebelum isya, Bapak sudah masuk hotel, itu pasti malam keluar. Mencari masyarakat yang kekurangan, beliau membantukan silent ya. Artinya tidak melibatkan wilayah, hanya kita saja wilayah di ring 2, Bapak silent membagikan sembako atau bantuan kepada masyarakat di sekitar, tapi di sekitar hotel. Ya. Atau kalau tidak seperti itu, Bapak ke mall. Misalkan di satu daerah itu, kita pernah waktu di Ambon itu ada seperti alun-alun. Kan pusat keramaian kalau nggak salah waktu itu juga malam libur. Itu Bapak ke sana. Itu tidak direncanakan. Itu tidak direncanakan. Tidak direncanakan. Jadi pokoknya Bapak di sini di mana tempat ramai di sana, langsung datang itu. Bayangkan kita ngamankan orang segitu banyaknya dengan masyarakat yang antusias ke Bapak. Tapi ya itulah Bapak. Ya namanya keamanan namanya pengamanan itu dengan kenyamanan kan tidak pernah sering sejalan, Pak. Iya. Kalau mau aman, pasti kenyamanan dikorbankan. Kalau mau nyaman, pasti keamanan akan dikorbankan. Pergerakan Jokowi yang dinamis dan sering tak terduga membuat Pas Pampres harus memutar otak untuk tetap mengimbangi dan menjaga keamanan Presiden. Contoh saja, Presiden kan menggunakan mobil kendaraan body armor. Nah, body armor itu akan bermanfaat manakala jendelanya tidak diturunkan. Oke. Ya, kalau mau aman kan jendela tidak diturunkan. Seharusnya tidak diturunkan untuk aman keamanan. Aman, karena tidak bisa kalau ada pandai sebagainya aman. Tapi kan Bapak tidak bisa begitu. Bapak pengen bisa menyapa masyarakat. Artinya Bapak aman tapi tidak nyaman. Nah, supaya nyaman diturunkanlah jendelanya. Aman nggak supaya masalahnya? Bapak bisa salah dada-dada. Tetapi pertanyaannya aman nggak? Iya tidak aman. Nah, untuk itu makanya kita mencari solusi dengan adanya motor matan samping. Itu salah satunya adalah untuk mengurangi kerawanan. Oke. Jadi Bapak masih bisa dibayangi. Seperti itu salah satu trik-trik yang teknik pengamanan dinamis sesuai dengan keinginan objek. Nah, pertanyaan saya dengan dinamika seperti itu yang begitu padat agenda Presiden selama ini, waktu istirahatnya Bapak sendiri sebagai orang di balik layar itu kapan, Pak? Ini sehari cuma 24 jam, kegiatan udah full seharian, kapan Bapak istirahatnya ini? Ya itulah kita bisa memanage. Memang kalau istirahat yang dianggap istirahat full ya mungkin enggak ya. Tapi kita mencari waktu sela-sela istirahat itu dengan mengatur, memanage pengamanan. Yang jelas kita bisa istirahat setelah semua kegiatan selesai, Bapak sudah masuk ruangan atau masuk kamar, kita baru bisa istirahat dan itu tinggal memanage bagaimana pengamanannya. Sehingga anggota pun harus bisa istirahat, karena kalau tidak istirahat bisa sakit semua. Iya betul. Nah, itu kita manage antara komandan dan grup dan itu diatur semuanya. Wahyu mengungkap, selama bertugas tak ada kejadian yang membahayakan Presiden. Namun menjadi tantangan tersendiri baginya bila ada aksi warga yang spontan mendekati Presiden seperti di momen KTT G20 di Bali yang sempat viral. Pak, mungkin selama bertugas ini Pak mengawal Presiden ada nggak kejadian-kejadian gitu yang tidak pernah terungkap sebelumnya, tapi itu tuh berpotensi membahayakan Presiden sendiri, Pak? Ya, banyak kejadian-kejadian sebenarnya sih kalau potensi keamanan secara langsung seperti secara keras dengan senjata dan sebagainya, alhamdulillah sih belum ada. Tapi hal-hal yang memicu itu banyak kejadian mungkin yang tidak terekam dan sebagainya. Contoh saja waktu kita kegiatan di Bali, mungkin Mbak tahu waktu kejadian ada suami istri yang membuat konten yang memotong rangkaian tiba-tiba terus langsung menarik Bapak minta salaman. Nah itu viral itu ya, Pak? Itu viral, ya betul. Dan pas saya sebagai komandan itu pasti paling banyak teman-teman wartawan langsung itu kenapa? Nah sebenarnya kalau itu wanita ini niat jahat itu udah kecolongan, Mbak. Iya. Ya, tapi itulah susahnya kita. Artinya gini, satu sisi kita mau keras, tapi ini kan masyarakat memang itu segera tertangani karena betul ada anggota kita yang naik motor matan itu langsung tangkap. Nah, tapi setelah itu kan ya banyak orang yang komplain, itu kenapa kok bisa seperti itu? Nah, kendala kami kan memang ini tantangan buat kami sendiri. Yang kedua kejadian di Bali itu, karena saya selalu diingatkan beliau,
Pak Wahyu, saya nggak mau Pas Pampres kasar, keras sama masyarakat. Nah, saya harus jabarkan kan, Mbak. Tapi kan, ya itulah bagaimana saya di lapangan harus bisa menjabarkan itu. Artinya, Bapak nyaman dengan pola pengamanan saya. Kalau Bapak nggak nyaman, saya pasti ditegur. Kasar saja kita ditegur. Jadi, sebegitu Bapak itu, ya bukan mengabaikan keamanannya, tapi beliau memang mau dekat, tapi tidak mau kita kasar dengan masyarakat. Nah, itulah yang setiap kami ke daerah, pada saat rakor kita sampai ke wilayah. Karena kalau kita yang Pas Pampres mungkin sedikit banyak sudah sering kan, sudah sering kita briefing, sudah sering diingatkan itu. Nah, kalau wilayah kan karena baru sekali datang, nah baru ingat sekali kadang-kadang lupa karena ya maklum saja, Mbak. Satu, kondisi panas. Beliau juga pengamanan itu kan yang wilayah dari pagi sudah di situ. Mungkin belum minum, belum makan, terus masyarakat segitu banyaknya. Kadang-kadang masyarakat juga nggak mau diatur. Itu yang sering terjadi. Jadi ya saya sering dipanggil Bapak ya, tegur masalah itu. Jangan terlalu kasar, jangan keras dengan masyarakat. Ya coba pendekatannya dirubah gitu. Wahyu juga mengungkap menjadi tantangan tersendiri bagi pihaknya untuk mengawal Jokowi yang senang membawa cucunya bermain ke pusat perbelanjaan dan berbaur dengan masyarakat. Nah, untuk Pas Pampres sendiri kan tugasnya juga mengawal keluarga presiden. Itu ada cerita-cerita tersendiri nggak, Pak? Ya, kebetulan memang saya tidak bersentuhan langsung ya, karena memang sudah ada masing-masing walter dan sebagainya, sudah ada koordinator walternya juga. Memang ya yang pernah kami alami itu adalah pada saat misalkan contoh Bapak dengan keluarga ke mall. Iya, biasanya bawa cucu main apa, nah itu ya disitulah. Ya, jadi Bapak juga tetap nggak mau, itu kita tutup nggak mau, Bapak nggak boleh. Jadi masyarakat tetap berbaur, hanya kita ngawasi. Artinya yang ada mau interaksi dengan Bapak dengan Janetes, ya disilakan, memang Bapak tidak membatasi. Itu yang saya, Bapak tetap nggak mau ditutup buat beliau nggak mau. Ya ini tempat umum gitu. Cuma ya kita yang kadang-kadang pelan-pelan nanti kita atur satu-satu gitu. Jadi nggak kerumunan gitu. Jadi ya memang kita memanage supaya Bapak itu nyaman. Yang susah itu, Mbak. Kalau keamanan itu sebenarnya protapnya jelas, Mbak. Iya. Keamanan itu A sampai Z aturannya jelas. Yang susah itu nyaman itu, Mbak. Oke. Nyamannya Bapak gimana? Wahyu juga membagikan pengalamannya saat mengawal Presiden Joko Widodo yang baru dilantik di tahun 2014, di mana dirinya bersama seluruh Pas Pampres harus berhadapan dengan ribuan masyarakat saat prosesi kirap menuju istana kepresidenan. Kita pulang ke istana, karena kan mau ada serah terima dengan Pak SBY, waktu itu kan ada acara serah terima di istana. Iya. Nah, itu kan ada kirap, Mbak. Kirap itu harusnya dari HI ke istana. Kita baru masuk Bundaran Semanggi, itu udah ada masa, Mbak. Udah. Iya, ramai banget itu. Langsung, akhirnya kan kita turun. Prosedur gitu kan, kalau udah masa banyak kita turun, karena kendaraannya kecepatannya lambat. Turun, bayangin, Mbak, kita pakai jas lengkap, pakai sepatu pantopel waktu itu, Mbak. Ya, beda kalau zaman sekarang kan, Bapak nggak mau kita resmi, maunya pakai tactical sepatu ya. Dulu tuh kita pakai pantopel, Mbak. Bayangannya di pantopel kita jalan dari Semanggi sampai ke istana. Dan itu pengamanan belum disiapkan, Mbak. Karena memang tidak di luar rencana. Pasukan sudah disiapkan pengamanan mulai dari HI, Pak. Ternyata dari Semanggi udah dihadang. Banyak. Oh, oke. Saya bilang, ini kalau saya suruh lari dari sini, saya pingsan, saya bilang. Karena kita pakai jas lengkap, Pak. Pakai jas lengkap, pakai pantopel. Tapi untungnya, ya, karena masa banyak, akhirnya jalan pelan kan. Nah, disitulah saya kan di pintunya Bapak, kebetulan. Karena saya waktu itu, dan Satgas, belakang saya Pak Maruli. Waktu itu Pak Maruli melofon sama saya waktu itu. Ya udah, Bapak salaman sepanjang jalan itu. Saya narikin tangan orang itu sampai HI itu, Mbak. Luar biasa. Itu jam 12 siang, Mbak. Kita belum makan siang, tidak disiapin logistik. Itu basah sama, Mbak. Itu sepatu aja nggak basah itu. Belum pakai jas. Iya, tengah hari bolong itu. Sampai ke HI, itu udah hampir banyak pingsan. Nah, dari HI itu aja, kita mau pindah kereta kuda kan, Mbak? Oh iya. Kan naik kereta kuda itu. Dari mobil ke kereta kuda setengah jam, Mbak, nembus masa itu. Sudah naik kereta, jadi Bapak keretanya salah, ini punya Wapres, turun lagi. Waduh, iya kebayang sih, Pak, kebayang bagaimana itu. Pengalaman luar biasa. Jadi memang orang-orang berpikir, Mbak, kalau kita dan Pas Pampres itu bisa dekat dengan Bapak. Arti dekat itu, kita dekat secara dinas, secara pribadi kita nggak pernah ngajak bicara, enggak. Kecuali ada hal yang memang Bapak nyampaikan ke saya. Sekali-kali panggil saya,
baik masalah pengamanan, masalah keinginan beliau. Saya mintanya begini-begini, itu yang harus saya terapkan ke anggota, keinginan beliau. Itu aja masih banyak miss kadang-kadang. Gitu. Terutama di wilayah. Ya memang wilayah kan baru sekali dikunjungi, kalau kita mungkin udah sering. Tapi ya banyak kejadian itu saya sebenarnya ya memang situasional sih, Mbak. Itu tadi kan siang panas, masa segitu banyaknya, nggak sebanding antara pengamanan dengan orang. Tapi ya alhamdulillah semuanya bisa inilah, bisa berjalan lah. Ya kadang-kadang ada miss sedikit-sedikit wajar lah. Gitu. Berkesempatan menjadi Danpas Pampres pertama dari TNI Angkatan Udara, Marsma Wahyu mengaku bangga mendapat kepercayaan untuk mengawal Presiden Joko Widodo dan keluarga. Ya, saya sebenarnya kalau suatu kehormatan, Mbak, luar biasa. Saya tidak pernah berpikir beliau mempercayakan saya sebagai komandan Pas Pampres, karena komandan Pas Pampres itu kan sama komandan, wadan itu hak prerogatifnya beliau. Artinya beliau walaupun misalkan contoh Panglima TNI nyalurkan si A, kalau Bapak nggak berkenan ya nggak bisa. Semuanya tergantung objek beliau, karena beliau yang akan jalanin. Artinya saya nunjuk orang yang akan mengawal saya dan keluarga. Jadi beliau harus kenal orangnya dan tahu orangnya. Gitu. Saya tidak pernah berpikir, Mbak. Terus terang, belum pernah TNAU jadi Danpas Pampres, Mbak. Iya. Nah, saya orang pertama, makanya itu suatu kehormatan, kebanggaan, sekaligus tantangan buat saya. Apakah saya mampu? Gitu. Tapi alhamdulillah, ya semua perjalanan selama saya ngawal beliau tidak ada yang yang besar lah yang mengganggu tugas saya. Tapi ya riak-riak kecil tuh memang dinamikanya memang luar biasa. Tapi alhamdulillah ya Bapak is okay, nggak ada masalah. Artinya Bapak berkenan. Ya memang waktu itu setahu saya dan Pas Pampres tidak ada yang lama, Mbak. Iya. Hanya 8 bulan, 9 bulan. Iya. Karena ya mungkin saya berpikir, beliau juga berpikir, kan bapak-bapak ini nggak pernah istirahat, ya waktunya habis buat beliau. Jadi beliau jangan lama-lama gitu kan. Kalau kita sebenarnya tentara siap saja, tapi mungkin beliau yang punya pandangan lain. Ya harapan saya sih Bapak tetap seperti yang sekarang. Artinya ya tetap merakyat, sederhana, tidak berubah. Karena waktu kami ngawal beliau, itulah salah satu kebanggaan saya. Saya punya seorang presiden begitu sederhana, ramah. Bapak nggak pernah marah. Itu hebatnya. Kalau sama kita pun ada hal yang salah, beliau nggak pernah marah. Jadi ya harapan saya Bapak masih seperti yang sekarang, dengan kapasitas berbeda tentunya, bukan dalam kapasitas sebagai seorang presiden, tapi tetap beliau kan tokoh bangsa. Ya beliau tokoh bangsa yang banyak dikagumi, termasuk saya juga mengagumi beliau, dan saya juga berterima kasih. Beliau sudah memberikan saya kepercayaan untuk menjadi komandan Pas Pampres, untuk diberikan kepercayaan untuk mengawal beliau dan keluarganya. Itu satu hal yang luar biasa buat saya. Nah, dan harapan saya ya Bapak tetap bisa memberikan pengabdian kepada negara ini. Memimpin negeri dengan jumlah lebih dari 270 juta jiwa selama 10 tahun bukanlah hal yang mudah. Sang presiden tak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dan kerja keras orang-orang di sekitarnya. Seiring berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, sudah sepatutnya ungkapan terima kasih juga diberikan atas kerja keras para orang-orang di balik layar presiden. Tika Beremau, Fadli Julian, Jakarta.